Media sosial kembali gaduh setelah muncul narasi ekstrim dari pasangan konten kreator muda Azkia F dan Yukasan yang ramai dibahas. Konten mereka menyoroti pandangan bahwa kuliah dianggap tidak relevan, bahkan disebut sebagai scam bagi anak muda yang tidak mengambil jurusan spesialis. Narasi ini dikaitkan dengan konsep extended adult skin yang dinilai membuat generasi muda takut memikul tanggung jawab besar. Pandangan tersebut kemudian diperkuat dengan glorifikasi pernikahan usia 19 tahun sebagai simbol kedewasaan dan jalan hidup ideal, seolah pendidikan tinggi hanya menjadi penghambat masa depan. Alih-alih dianggap progresif, pernyataan itu justru memantik amarah netizen yang budiman. Netizen yang berbakti menilai narasi kuliah sebagai scam terlalu menyederhanakan realitas dan berpotensi menyesatkan. Banyak komentar bernada keras yang menyebut pola pikir tersebut dangkal, haus panggung, dan tidak memahami kompleksitas hidup. Netizen yang budiman juga mengingatkan agar anak muda tidak menjadikan standar hidup TikTok sebagai kompas utama. Keputusan kuliah, menikah, atau berbisnis dinilai harus sesuai dengan kapasitas, kondisi ekonomi, dan kesiapan mental masing-masing, bukan dipaksakan lewat konten provokatif yang mengorbankan akal sehat. Mas mau nanya, Apa? ini kan habis pengumuman PTN Mas, Enggak. pasti ada yang keterima, ada yang nggak keterima dong. Nah, menurut Mas nih, langkah apa yang paling tepat buat mereka-mereka yang nggak keterima? Syukur. Syukurin gitu ya, astagfirullahaladzim. Syukurin ya Allah gitu. Karena pilihan saya itu bukan yang terbaik gitu. Tapi ya pasti Allah sudah menyiapkan yang lebih baik kayak gitu. Karena apa ya? Ya apa yang kita anggap baik itu belum tentu itu yang terbaik kan. Kuliah itu ini ya, kalau bisa dibilang scam untuk yang kalau itu bukan emang spesialisasi gitu. Jadi, tapi kalau misalkan kita emang pengen spesialisasi, entah itu dokter yang hubungannya sama nyawa, yang emang itu benar-benar harus didalami ilmunya, menurut saya itu masih butuh untuk kuliah gitu. Tapi kalau misalkan katanya kuliah itu ini untuk cari relasi, loh justru ya bagus ya relasi yang emang sebidang gitu kan. Kita udah tahu tujuan kita mau kemana gitu. Menurutku kita coba tentuin arah tujuan kita itu mau kayak gimana. Sebenarnya banyak opportunity lah di luar sana. Kuliah nggak harus kuliah di kampus, asal kita punya jiwa yang penasaran ya, gampang penasaran akan sesuatu, kritis. Insya Allah dan kita mau kayak gimana, mau kita belajar apa, insya Allah malah tak jamin pasti lebih pintar daripada kita cuma belajar mengandalkan kuliah. Siap. Mungkin buat orang-orang yang nggak keterima juga tuh sebuah tamparan ya. Mungkin sama Allah tuh diingetin gitu loh, kayak tujuanmu itu loh apa? Tujuanmu itu belum jelas. Makanya nyoh tak tolak, tapi kamu biar bisa muhasabah diri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh, pantesan si mbak-mbaknya itu memutuskan untuk nikah muda gitu loh, di umur 19 tahun. Dan di konten-konten mbaknya itu kan kayak pengen menjadi seorang motivator, memotivasi wanita-wanita muslimah muda lainnya untuk ngikutin jalannya nikah muda. Jangan ya, kalian jangan ngikutin. Kalau masih punya kesempatan untuk sekolah ya, sekolahlah setinggi mungkin, karena itu sangat bermanfaat buat kalian ke depannya. Kuliah itu adalah scam. Menikah muda di usia 19 tahun itu bukan keputusan yang labil, tapi itu adalah sebuah tolak ukur kedewasaan. Sebenarnya aku juga menikah muda di semester 4 waktu aku kuliah, dan itu usianya masih 20 tahun. Tapi aku sama sekali tidak pernah mempromosikan untuk orang-orang sekitarku itu untuk menikah muda. Dan aku juga nggak pernah membenarkan kalau misalnya kuliah itu scam. Sekarang itu udah ada AI, mbak. AI itu dibuat sama orang-orang yang sudah berkuliah. Menikah di usia 19 tahun nggak masalah kalau itu buat diri kamu sendiri.
Tapi kalau kamu nge-influence orang lain dan orang lain melakukan itu, dan realitanya itu tidak seindah yang kamu katakan, terus kamu mau bertanggung jawabnya seperti apa, Mbak? Waktu aku menikah di usia 20 tahun, banyak orang yang mencemooh kalau aku nggak bakal lulus kuliah. Tapi aku bisa buktiin kalau misalnya aku tetap bisa S1 tepat waktu. Terus udah S1 jadi apa? Jadi IRT, Mbak. Terus ilmunya buat apa? Untuk mendidik anak aku dan mendidik diriku sendiri. Ada orang yang ngomong kuliah itu scam kalau bukan jurusan spesialisasi. Kamu mungkin baik pengen menghibur orang-orang yang gagal SBMPTN, tapi jangan bilang kuliah itu scam. Itu sesat logika, logical fallacy. Yang malu justru Mahatma Gandhi sama Malala Yosef. Kalau kuliah non spesialisasi itu scam, berarti orang yang lagi kuliah di Visipol, ilmu sastra, ilkom, filsafat, hukum itu ngapain? Alisan bodong. Terus kamu bilang relasi bisa didapat dari mana aja selain di kuliah? Iya, bener. Tapi itu akan lebih mudah ketika kamu berasal dari lingkungan yang elit. Terus gimana orang-orang yang berasal dari daerah, orang-orang dengan kalangan menengah ke bawah yang untuk mendapatkan akses relasi itu gak semudah minta tolong orang di jalan. Buat orang daerah dan kaum marginal, kampus itu, kuliah itu adalah pintu paling realistis untuk mendapatkan akses relasi ke dosen, jaring nasional, mentor, teman-teman dari segala penjuru dunia. Dan juga kamu berpikir bahwa kuliah itu scam, mungkin sudah mengasosiasikan pendidikan, bangku perkuliahan itu sebagai alat tukar kapitalisme, betul? Padahal masih banyak dan kesempatan yang bisa didapatkan dengan duduk di bangku perkuliahan. Dan buat teman-teman yang belum lolos SBMPTN, gak apa-apa buat sedih, gagal kalian valid, jangan berhenti dan berputus asa untuk mencari kampus dan perkuliahan impian kalian. Karena kalau tujuan kalian emang mau cari ilmu, gak ada segala sesuatu yang sia-sia dari pendidikan. Justru yang scam itu adalah orang yang berusaha menghibur kamu dengan meremehkan perkuliahan non spesialis dan berusaha mematikan nalar kritis dari teman-teman. Salam kuliah non spesialisasi. Habis kuliah dibilang scam, nikah umur 19 tahun. Itu mah urusan lu. Kuliah itu scam. Nah, ngapain gue nyuruh orang-orang pada kuliah kalau gitu? Ngapain gue capek-capek bilang kuliah di mana aja sama kalau akhirnya dibilang scam? Gue bilang kuliah di mana aja sama bukan karena emang semua kampus sama, tapi gue pengen semua orang di Indonesia ngerasain yang namanya kuliah. Oke nih, mungkin keputusan kakaknya baik buat kakaknya, tapi kakak tahu kan masyarakat Indonesia IQ-nya sama kayak nomor teleponnya plus 62, alias belum tentu semua orang bisa mencerna dengan isi kepalanya. Indonesia ini masih kekurangan akses buat masuk ke pendidikan tinggi. Yang udah masuk kuliah aja masih banyak yang nggak lulus. Lah ini lagi dibilang scam. Gue tuh pengen Indonesia permasalahan yang dibahas tuh lebih keren gitu loh. Nggak lagi-lagi masalah utang, parkir, tetangga julid, tumbler, kursi. Apalagi kursinya DPR. Kalau gitu ngapain gue ngapalin tanggal-tanggal SNBP sama SNBT? Gue cuma ingin mempermudah akses masyarakat Indonesia terhadap pendidikan. Ya itu salah satu cara yang gue bisa dengan memberikan akses informasi. Kalau gini ceritanya mah mendingan gue bahas gosip artis. Kuliah hanyalah scam. Apa itu benar? Kuliah bukanlah sebuah scam, tapi juga memang bukan satu-satunya jalan. Kalau kuliah itu scam, lalu siapa yang membangun sistem, ilmu, dan peradaban yang hari ini kita nikmati? Akhir-akhir ini muncul pernyataan bahwa kuliah itu hanyalah sebuah scam, kecuali untuk bidang-bidang tertentu seperti kedokteran. Bahkan ada juga anggapan bahwa tanpa kuliah, asal kita kritis dan penasaran, seseorang bisa jadi jauh lebih pintar, apalagi katanya banyak juga pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Di sini aku ingin menanggapi hal ini dengan tenang dan juga jujur. Yang pertama, kuliah bukan sekedar soal pekerjaan, tapi kuliah adalah sebuah proses pembentukan cara kita berpikir, seperti berpikir sistematis, berpikir kritis, menganalisis masalah kompleks, membedakan opini dan data, serta bertanggung jawab secara intelektual. Inilah yang dalam psikologi kita sebut sebagai cognitive development tingkat lanjut, yang dimana kemampuan berpikir abstrak, reflektif, dan juga evaluatif yang tidak selalu otomatis dapat terbentuk hanya dari pengalaman hidup semata, tapi justru dari latihan intelektual yang terstruktur. Yang kedua, semua sektor keilmuan itu penting, jadi bukan hanya spesialisasi dalam kedokteran saja. Contohnya seperti pendidikan, hukum, ekonomi, teknologi, komunikasi, psikologi, sastra, keagamaan, ilmu sosial, dan segala keilmuan lainnya yang turut andil dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan stabilitas masyarakat. Coba bayangkan, tanpa seorang pendidik, lalu siapa yang dapat mencerdaskan? Tanpa ahli hukum, siapa yang menjaga keadilan? Tanpa psikolog, siapa yang akan menangani krisis mental? Dan tanpa ilmuwan sosial, siapa yang akan membaca arah kebijakan publik? Peradaban tidak berdiri hanya satu bidang saja, tetapi karena kolaborasi banyaknya disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, soal AI. Benar, memang banyak pekerjaan pada
pada zaman sekarang yang berubah karena adanya AI. Tapi justru disinilah poin pentingnya, karena AI tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. AI tentu membutuhkan perancang sistem, peneliti, data scientist, ahli etika, ahli bahasa, ahli sosial, dan pengambil kebijakan. Semua itu lahir dari sebuah proses pendidikan, jadi bukan sekedar coba-coba. Tanpa manusia yang berpendidikan, AI tidak akan bisa berkembang, bahkan justru sebaliknya, yakni dapat berbahaya. Melalui kuliah, aku juga bisa melakukan berbagai macam penelitian dan memproduksi scientific papers yang bisa diakses publik dan dijadikan rujukan keilmuan, serta membangun komunitas sosial kemanusiaan yang telah menyalurkan bantuan nasional dan internasional untuk sektor pangan, pendidikan, sarana prasarana, dan sektor lainnya. Semua ini tidak terjadi karena aku lebih pintar, tapi karena kuliah telah menjembatani dan memberi aku kerangka berpikir, akses ilmu, ekosistem, dan ruang bertumbuh. Kemudian yang keempat, soal belajar tidak harus di kampus. Ini memang benar karena memang belajar bisa dilakukan di mana saja. Tetapi tidak semua orang memiliki akses sumber belajar yang berkualitas, mentor yang tepat, lingkungan diskusi yang sehat, atau disiplin belajar mandiri yang kuat. Kampus menyediakan ekosistem belajar, jadi bukan hanya sekedar materi. Dan bagi banyak orang, kampus adalah jalan paling realistis untuk meningkatkan kualitas diri secara intelektual dan juga sosial. Namun, penting juga diluruskan satu hal, menghargai kuliah bukan berarti merendahkan mereka yang belum berkesempatan untuk berkuliah atau tidak kuliah. Karena memang banyak orang cerdas, berdaya, dan bermartabat meski tidak melalui bangku kuliah karena faktor ekonomi, keluarga, atau kondisi hidup. Nilai manusia memang tidak selalu ditentukan oleh ijazah. Tapi, mengatakan kuliah adalah scam juga tidak adil bagi berbagai macam pihak, yang diantaranya jutaan orang yang hidupnya berubah melalui pendidikan, masyarakat yang kualitasnya meningkat karena SDM terdidik, dan bangsa yang dibangun oleh ilmu pengetahuan. Jadi, mari kita bangun keadilan dalam berpikir dan berpendapat. Kuliah memang bukan satu-satunya jalan sukses, tapi kuliah juga bukanlah penipuan ataupun scam. Ia adalah salah satu instrumen penting membangun manusia, masyarakat, dan masa depan. Tidak semua orang harus kuliah, tapi meremehkan pendidikan adalah sebuah kemunduran dalam berpikir. Mari berbicara dengan adil, karena masa depan butuh pikiran yang jernih, bukan narasi yang menyederhanakan segalanya.